Halo Sobat Rendra, kembali lagi bersama saya Lucy. Nah, di video pantau kali ini kita akan membahas salah satu tema yang pastinya keren banget, yaitu gimana sih performance reksadana di tahun 2019 ini. Nah, Sobat Rendra penasaran kan? Makanya yuk langsung kita kenalan sama ahlinya nih. Halo Mas, apa kabar? Luar biasa baik. Lucy sendiri kabarnya gimana? Baik dong. Baik ya. Boleh diperkenalkan mungkin apa Sobat Rendra Mas siapa gitu? Oh, halo sahabat Rendra, perkenalkan namaku Kodri Zulfahmi sebagai Intermediary Sales di Trimegah Asset Management. Nah Mas, seperti yang kita tahu nih di tahun 2018 kemarin pasar modal tuh agak fluktuatif gitu. Gimana sih proyeksinya di tahun 2019 ini? Yes, betul sekali Lucy. Memang pada tahun 2018 kemarin pasar modal kita bergerak cukup fluktuatif. Salah satu isu yang perlu kita sorot adalah agresifnya The Fed dalam menaiki suku bunga dan juga memanasnya tensi antara US dan juga China. Akan tetapi pada tahun 2019 ini kami masih melihat potensi yang positif. Ada beberapa faktor. Jadi faktor yang pertama adalah meningkatnya perekonomian Indonesia ditopang oleh meningkatnya konsumsi masyarakat Indonesia menjelang Pilpres atau election pada bulan April mendatang. Nah, yang kedua adalah stabilnya harga minyak ditopang oleh supply dari minyak dunia. Dan yang ketiga adalah kita tahu bahwa kondisi politik secara regional membaik. Dan faktor yang keempat adalah di mana The Fed bersikap dovish, yaitu untuk tahun 2019 ini The Fed tidak akan seagresif tahun 2018 dalam hal menaiki suku bunga. Jadi poinnya akan lebih stabil gitu ya Mas ya? Yes, betul. Nah, kalau gitu reksadana apa sih yang cocok gitu untuk di tahun 2019 ini? Oke, kalau untuk tahun 2019 kita masih merekomendasikan untuk menambah portofolio di reksadana saham. Akan tetapi tetap memiliki reksadana pasar uang untuk menjaga likuiditas, seperti itu. Oke, kalau alasannya sendiri kenapa nih Mas? Kenapa harus dua reksadana ini? Karena begini, kalau untuk reksadana saham alasannya cukup rasional. Untuk negara berkembang seperti Indonesia ini, pergerakan market di sektor konsumsi sangat agresif. Ditambah lagi populasi penduduk Indonesia yang kurang lebih mencapai 260 juta. Nah, jadi kita masih optimis melihat potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Kalau untuk reksadana pasar uang, memang reksadana ini cocok untuk tren market apapun. Akan tetapi memang biasa digunakan untuk menjaga likuiditas saja. Tapi tetap satu prinsip untuk sahabat Rendra yang ingin berinvestasi, lebih khusus berinvestasi di reksadana, pilihlah reksadana sesuai dengan profil resiko dan tujuannya masing-masing. Contoh, jika sahabat Rendra ingin berinvestasi dalam jangka waktu pendek, katakanlah 1 tahun. Nah, sahabat Rendra bisa pilih reksadana pasar uang Trimegah Asset Management Trimkas 2. Yang dimana produk reksadana ini memiliki return yang cukup kompetitif dan di atas benchmark. Terus kalau mau berinvestasi dalam jangka waktu panjang, lebih dari 5 tahun misalnya, nah reksadana saham yang cocok. Sahabat Rendra bisa pilih produk Trump Consumption Plus. Reksadana ini punya strategi pemilihan saham di sektor konsumsi. Pas banget kan dengan market tahun ini? Oke, berarti emang kembali lagi ya Mas ke profil risiko masing-masing investor gitu. Lalu proyeksinya akan seperti apa sih reksadana pasar uang dan juga reksadana saham di tahun ini? Oke, kita tahu pada tahun 2019 ini akan berlangsung pesta demokrasi terbesar di Indonesia, yaitu pemilihan presiden dan legislatif. Di pasar modal sendiri ada kecenderungan yang selalu terjadi pas akan pemilu. Kecenderungan itu adalah akan terjadinya pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Ditambah lagi jatah APBN untuk dana sosial seperti JKN, PKH, dana desa, dan lain-lain yang tadinya sebesar 138,2 triliun pada tahun 2018 meningkat menjadi 173,1 triliun pada RAPBN tahun 2019. Faktor ini yang memberikan sentimen positif terhadap peningkatan konsumsi masyarakat Indonesia. Ini sih yang menjadi proyeksi kita pada tahun 2019. Wah, jadi memang cukup menjanjikan nih ya Mas dua jenis reksadana ini. Tapi ada nggak sih resiko yang mungkin masih akan dihadapi nih sahabat-sahabat Rendra di tahun 2019 ini? Namanya berinvestasi pasti ada resikonya ya. Contoh resiko dari reksadana saham. Yang pertama adalah pergerakan dari nilai saham. Yang kedua adalah perubahan tingkat suku bunga.
Dan yang ketiga adalah faktor ekonomi dan juga politik. Akan tetapi, resiko tersebut bisa kita minimalisir dengan cara penyebaran portofolio di berbagai sektor dan juga kelas aset. Kalau di reksadana pasar uang, resikonya lain lagi, yaitu resiko default atau wan prestasi penerbit obligasi dan bank, serta perubahan tingkat suku bunga. Namun resiko-resiko itu kami minimalisir dengan cara pemilihan obligasi dan bank penempatan deposito yang berkualitas. Terus ada nggak Mas strategi untuk sahabat Trendra yang mungkin akan investasi nih di tahun ini? Buat sahabat Trendra yang ingin berinvestasi di pasar modal tapi masih bingung kapan mulainya atau kapan buat nambah investasinya, menurut saya dengan menerapkan strategi rupiah cost averaging bisa jadi strategi yang oke untuk menghadapi ketidakpastian pasar. Sahabat Trendra dapat masuk ke reksadana saham yang diinginkan, misalnya Trump Consumption Plus yang tadi sempat kita bahas dengan cara mencicil. Dengan cara tersebut, sahabat Trendra dapat mengakumulasi posisi reksadana saham khususnya ketika indeks saham melemah. Nah, hal ini akan membantu menjaga level average cost reksadana yang dimiliki oleh sahabat Trendra. Nah itu kalau kita bicara tentang strateginya Mas, kalau sarannya ada nggak Mas buat sahabat Trendra? Kami sangat menyarankan agar berinvestasi sesuai dengan profil resiko masing-masing. Kenali diri sendiri dulu lebih kemana, apakah konservatif, moderat, ataupun agresif. Selain itu, perlu juga disesuaikan pemilihan produk reksadana dengan tujuan dan jangka waktu investasi. Apakah jangka waktu panjang, yaitu di atas 5 tahun, atau jangka waktu menengah 3-5 tahun, ataupun jangka waktu pendek, yaitu 1-3 tahun. Dan kami sangat menganjurkan untuk berinvestasi secara berkala dan disiplin. Misalnya, setiap kamu gajian, setelah kamu hitung-hitung cicilan yang harus dibiayai setiap bulan, sisihkan terlebih dahulu untuk investasi sebelum dipakai konsumsi. Pay for your future first. Berinvestasi sesuai kemampuan, konsisten dan disiplin bisa bikin portofolio kita lebih optimal. Gitu loh sih saran dari kami. Wah saya jadi banyak tahu nih dan banyak informasi juga yang bisa saya dapetin. Makasih banyak Mas atas waktu dan sharing pengetahuannya buat kita semua. Sama-sama Lucy, semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Pasti dong. Gimana Sobat Trendra bahasan kali ini? Semoga bikin kalian semakin mau nih untuk investasi di tahun ini. Jangan lupa untuk komen feedback kalian, like dan share juga video ini agar makin banyak orang yang tahu tentang investasi. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan aktifin lonceng di bawah ini nih untuk dapat notifikasi video terbaru dari kita. Sekian dulu video Fun Talk kita kali ini. Sampai jumpa.